kemudian dia mampu mengingat kitab-kitab itu, sehingga dalam waktu 13 tahun dia menjadi santri yang sangat hebat. Nah, suatu ketika kepopulerannya atau keterkenalan si santri ini tadi sampailah kepada masyarakat di luar pesantren. Nah, sehingga ada sebuah masjid di situ yang pengurusnya mengundang si santri tersebut. Nah, di masjid ini terkenal dengan masjid yang pengisi atau penceramahnya itu dari ulama-ulama yang terkenal, ya kan? Nah, bagaimana perasaan santri? Aku nih jadi penceramah di masjid ini. Mulailah sifat sombongnya keluar, ya kan? Sifat congkaknya keluar. Dia merasa hebat kali aku ini, gak bisa aku diundang di sebuah masjid ini, ya kan? Nah, kemudian karena sifat sombongnya itu tadi, ditambah lagi dia udah disuruh berceramah di masjid itu, muncullah niat dia untuk keluar dari pesantren. Tapi dia keluar dari pesantren itu tidak meminta izin kepada syekhnya itu tadi. Dia keluar gitu aja, nggak ada dia meminta izin apapun itu, nggak ada kata apapun itu, keluar aja dia. Nah, suatu ketika pada saat di dalam kelas, Syekh Abdullah ini mengajar seperti biasa. Kemudian dia mendapati kalau si Fulan ini nggak ada, si santri ini nggak ada. Kemudian dia bertanya sama kawannya, kemana si Fulan? Sebut aja Fulan ya namanya. Kemana si Fulan? Kok nggak ada nampak di kelas ini? Kemudian si santri yang lain mengatakan kepada syekhnya itu tadi kalau si Fulan sudah pergi meninggalkan pesantren. Kemudian sisi ini bertanya lagi, ada nggak dia izin sama saya? Ada nggak dia pamit sama saya? Semua santri hanya bisa terdiam. Nah, kemudian sampai akhirnya Syekh ini berkata, ya sudah, biarkan dia pergi dari pesantren ini, tapi tidak dengan ilmunya. Di bawah acara ceramah di masjid tersebut. Nah, karena masyarakat ini tahu ada penceramah hebat yang mau berceramah di masjid tersebut, jadi masyarakat dan para alumni mau menyaksikan bagaimana kehebatan si penceramah itu tadi. Ya. Nah, kemudian pada saat naiklah si santri ini ke atas mimbar, awal mula semuanya masih terasa lancar aja, bagian mukadimah lancar aja. Tiba-tiba pada saat masuk ke materi inti, pada saat dia mau menyampaikan materi, tiba-tiba dia tidak ingat apapun itu, tidak mengingat materi apapun itu sedikit pun. Bahkan materi-materi dasar ilmu fikih dia tidak mengingatkan, apalagi kitab-kitab yang 10 jilid itu tadi. Tiba-tiba dia tidak mengingat apapun itu. Masyarakat bingung, kenapa ini? Katanya hebat, kok terdiam, kok nggak ada lanjutannya?